Emble, gak kerasa ya. Ternyata game ini tuh udah nemenin kita selama 13 tahun. Dari zaman HP masih lemot sampai sekarang ini game udah bisa dimainin di PC. Edan. Hari ini kita napak tilas sejarah COC dari tahun 2012 sampai update paling gila di tahun 2025. Yang mana nih era favorit lo? Skuy, kita bahas COC Clash of Clans. Clash of Clans secara resmi diluncurkan untuk perangkat iOS pada 2 Agustus tahun 2012. Dan semua ini bermula dari sebuah kantor kecil di Helsinki, Finlandia. Di sanalah Supercell, sebuah studio game yang waktu itu belum banyak dikenal, mulai mengembangkan game strategi yang akan mengubah arah dari industri game mobile. Dengan mengusung sebuah konsep dunia virtual, tempat pemain bisa membangun desa, membangun pertahanan, upgrade town hall, membentuk clan, ataupun pasukan-pasukan lainnya dengan tujuan untuk menyerang pemain lain dari seluruh dunia. Memang konsep ini cukup sederhana tapi adiktif, dimulai dengan sepetak tanah kosong dan beberapa bangunan dasar. Seiring waktu, mereka akan menjadi lebih besar dengan cara ngerai town hall musuh dengan menggunakan sistem microtransaction yang akan membuat kalian pay to become a legend. Cocok banget buat orang yang gak sabaran dan punya ambisi gak ketulungan, apalagi mengenai pride. Asik. Hidup Jokowi! Walaupun pada awalnya game ini tuh hanya bisa dinikmati oleh pengguna iPhone dan iPad, akhirnya pada tahun 2013 COC ini rilis di sistem Android. Akhirnya berbondong-bondong lah para player menginstal game ini. Rame dah tuh. Dengan semakin melonjaknya jumlah pemain COC, akhirnya Supercell membuat terobosan baru lagi melalui fitur Clan Wars. Nah, inilah era dimana masa-masa drama dimulai. Kalian paham kan apa yang gue maksud drama di sini? Ya, inilah era dimana kesetiaan lo sebagai seorang sahabat diuji di dalam permainan. Karena gue sendiri menyaksikan banyak temen gue yang tadinya berteman bisa jadi berantem gara-gara Clan Wars ini. Gokil ya, emang ngeri ketika orang tuh udah fanatik. Well anyway, mode Clan Wars ini tuh kayak tim lo atau clan lo itu akan secara random ketemu clan lain. Terus lo di clan lo itu dikasih kesempatan 2 kali untuk saling nyerang desa musuh lainnya. Total bintang dari seluruh serangan akan dihitung untuk menentukan siapa yang menang. Jadi secara nggak langsung Clan Wars ini tuh menambah dimensi baru dalam game ini. Jadi lo diuji kerjasama tim, strategi kolektif, dan tentunya rasa bangga ketika menang bersama. Tapi jangan lupa ada yang berantem. Tetap hidup Jokowi! Ada sebuah cerita unik di masa era kejayaan COC ini, dimana sebenarnya banyak para pemain COC itu bukan bocil, tapi yang ngulihat adalah para cukong-cukong dan bos-bos gede loh yang main game ini. Mungkin bisa dibilang ini adalah hobi mahal. Kenapa gue bilang hobi mahal? Karena para player kelas kakap ini tuh spending uangnya itu nggak main-main loh. Mereka bisa jutaan cuma buat beli games untuk supaya lebih cepat naik levelnya. Kenapa gue bisa ngomong gini? Karena gue nyaksiin sendiri para bos-bos gede ini tuh saling bersaing buat gede-gedean TH sama tembok loh, bukan unit serang, bukan tembok yang mereka jadiin pride-nya itu. Aneh ya. Belum lagi cerita tentang para gamer yang memang sengaja jadi joki di game ini. Mereka sengaja bikin ternak akun gitu loh, supaya nanti bisa dijual ke para player yang memang mungkin kayak si bos-bos gede itu
Dan mungkin kalian akan berpikir buat apaan ya mungkin pada saat itu ya. Tapi banyak loh yang hidup dari sekedar cuma jadi ngejokin game ini. Ya intinya bermain game ini tuh bisa jadi ladang investasi yang cukup cuan banget. Gokil ya. Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Apa rahasianya? Supercell itu cerdas. Gamenya memang gratis, bisa banget lo mainin secara gratis. Tapi dia mempunyai cara pendekatan psikologis dengan cara menggoda kita buat bayar atau beli game dalam microtransaction-nya. Lo mau bangun gedung cepat, pakai game. Lo mau pasukan matang instan, beli games. Efeknya, jutaan orang rela ngerogoh kocek sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya. Bahkan di tahun 2014, pendapatan mereka itu diperkirakan hampir menyentuh angka 654.000 US dollar per hari cuy. Itu duit semua, bukan daun. Dan itu semua belum puncak nih guys. Masuk di tahun 2015, angka ini tuh melonjak 2 kali lipat lebih besar. COC berhasil ngeraup pendapatan sampai 1,5 juta US dollar per hari. Bayangin tiap hari mereka dapat duit segitu. Kalau gua mah udah beli pulau. Hidup Jokowi! Ini yang bikin COC jadi game mobile dengan pemasukan terbesar di dunia saat itu. Ini adalah masa kemasan mereka, bleh. Dan kenapa mereka bisa sesukses itu? Karena Supercell ini berhasil nyiptain sebuah model bisnis yang susah ditiru oleh kompetitor. Gamenya menyenangkan buat dimainin secara gratis, tapi benar-benar menggoda buat dibeli. Dan yang bikin gue geleng-geleng kepala itu, semua ini dicapai sama tim yang lumayan kecil di kantor sederhana mereka di Helsinki. Tim ramping tapi berhasil nyiptain mesin uang terbesar dalam sejarah industri game. Nah di tahun 2016 ini ada gongnya nih, sebuah peristiwa besar. Tencent, raksasa teknologi dari China, ngelihat potensi gila dari Supercell. Dan mereka mutusin buat beli mayoritas saham Supercell. Nilainya sekitar 84% atau hampir 8,6 miliar US dollar. Duit lagi itu cuy. Tapi hebatnya meskipun udah dibeli sama si Tencent, Supercell tetap dikasih kebebasan buat memasak gamenya sendiri cuy. Mereka nggak mau ngerusak ekosistem dari si Supercell yang udah dibikin sama tim di Helsinki. Apa sih yang bisa bikin COC itu bertahan hampir 13 tahun lebih pas ketika game-game lain tuh udah bertumbangan? Mungkin jawabannya mereka dengerin kita, para komunitas gamer. Supercell itu pinter untuk ngambil hati kita para gamer. Mereka tahu kapan harus merubah aturan biar pemain lama nggak bosen dan pemain baru nggak ngerasa ketinggalan jauh. Dan sebagian dari kalian yang masih bermain COC pasti tahu apa terobosan yang menurut gua itu revolusioner dan gokil, yaitu mereka menarik Erling Haaland bro. Erling Haaland, striker monster dari Manchester City, buat masuk ke dalam gamenya. Dia itu bukan cuma jadi BA atau brand ambassador, tapi dia beneran jadi karakter bro. Haaland the Barbarian King. Hey, Haaland, Haaland, just transferred to Clash of Clans, drafted by Barbarian. Ha ha ha, Haaland. Hey, Haaland, Haaland, came to us unwillingly. He's here to beat our enemy. Ha ha ha, Haaland. Hey. Kenapa Haaland? Kenapa tidak? Ya, kenapa Haaland? Karena si Supercell tahu fans bola itu jumlahnya miliaran cuy. Dengan cara mereka menarik Haaland masuk ke dalam game, mereka tuh berhasil nembus pasar yang jauh lebih luas lagi. Orang-orang yang tadinya nggak main game ini, gara-gara pengen lihat Haaland versi kartun, akhirnya download tuh game COC. Strateginya jenius kan? Jenius banget kalau buat gua. Karena akhirnya strategi ini tuh bisa bikin game yang udah 13 tahun tetap terasa fresh dan relevan sama tren pop culture. Ya kalau nggak culture banget lah nih game. Sebuah pertanyaan muncul, sampai kapan COC bakal bertahan? Kalau gue ngeliat trennya, selama Supercell masih rajin rilis update-update terbaru dan tetap ngejagain komunitasnya,
gue yakin dengan prediksi gue ini, game ini bakal masih tegak berdiri dengan jumlah download dan pembelian yang lebih gila lagi di tahun-tahun ke depan. COC itu bukan cuma game, COC itu udah menjadi sebuah fenomena industri game. Jadi dari zaman kita masih TH8 yang cupu sampai era TH17 yang udah serba canggih, COC udah nemenin perjalanan hidup kita, suka duka, perkelahian, pertemanan, permusuhan, war bareng, sampai jual beli akun demi cicilan motor dan biaya hidup. Semuanya ada di dalam game ini. Kalau lo sendiri, ada cerita apa nih yang paling gila selama lo main COC ini? Coba deh, tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada temen kalian nama lo yang baca dan ajak lo main lagi. Gue juga kepikiran sih buat coba main lagi game ini. Kayaknya seru ya. Gimana menurut kalian? Gue Mbak Kulo, jangan lupa seruput kopinya biar jempol lo nggak tremor pas nyerang lagi war. Salam 3 bintang, caps dus, skuy, hui.